Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dengan saya di pelajaran seni budaya pada kesempatan hari ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang seni lukis dan berbagai macam aliran-alirannya. Pada kesempatan pagi hari ini pertemuan kita bahas tentang seni patung. Seni patung adalah termasuk kategori seni rupa tiga dimensi, di mana seni rupa tiga dimensi adalah seni rupa yang memiliki luas, panjang, lebar, serta memiliki volume, atau seni patung disebut sebagai seni tiga dimensi karena seni patung bisa dilihat dari segala arah. Artinya benda yang memiliki volume atau isi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, patung itu diartikan sebagai benda tiruan bentuk manusia dan binatang yang cara pembuatannya dengan cara dipahat. Umumnya patung itu dibuat dengan cara dipahat. Kenapa dibuat dengan cara dipahat? Karena biasanya menggunakan bahan-bahan keras seperti mempergunakan batu, kayu, dan lain sebagainya. Walaupun nanti bahannya itu ada bahan lunak, ada bahan keras, tapi umumnya menggunakan bahan keras dengan cara dipahat. Nah, perlu kita ketahui bahwa patung ini pada awalnya adalah memiliki fungsi bukan hanya sebagai bentuk dekorasi, tetapi ketika awal patung itu mempunyai fungsi sebagai sesembahan. Kalau kita belajar di sejarah Islam, ada namanya patung, asnam, patung-patung berhala. Mereka disembah, ya. Tapi pergeseran selanjutnya, patung bukan hanya sebagai alat sesembahan, tetapi sebagai alat untuk karya seni. Secara umum, patung itu punya fungsi tidak lepas dari tujuan kenapa patung itu dibuat. Nah, berdasarkan pembuatannya, patung bisa menjadi berfungsi sebagai patung religi. Yang pertama tuh disebut namanya patung religi. Kenapa disebut dengan patung religi? Karena patung itu berfungsi sebagai sarana untuk ibadah atau yang bermakna religius. Seperti kalau kamu pergi ke Bali, mereka umumnya menganut agama Hindu, maka di depan rumahnya pasti ada patung, karena bagi mereka patung adalah sebagai fungsi religi, sebagai media yang menghubungkan makhluk dengan Tuhannya, kata mereka begitu. Maka patung punya peranan sebagai fungsi religi. Kemudian patung sebagai monumen. Patung sebagai monumen ini biasanya dibuat untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Misalnya setiap kota ada memiliki patung. Ada patung Surabaya misalnya, ya, ada patung buaya. Atau di Bogor ada patung Kujang. Atau di Monumen Pancasila Sakti juga ada patung. Itu punya fungsi monumen. Atau misalnya yang dekat kita di Makobrimob, di depan itu ada namanya patung Amji Atak. Itu sebagai tujuan untuk memperingati, maka fungsinya sebagai patung monumen.
Ketiga, patung punya fungsi sebagai arsitektur. Artinya patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan arsitektur. Kemudian patung dekorasi, yaitu patung yang berfungsi untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan taman. Di taman-taman ada patung, maka itu disebut namanya fungsi patung sebagai fungsi dekorasi. Dekat satwa ada patung anjing dan kuda. Atau misalnya di kebun binatang Ragunan ada patung gajah, ada patung jerapah, itu fungsinya sebagai bentuk dekorasi. Atau misalnya di Taman Mini banyak sekali patung. Nah, itu semua sebagai patung dekorasi. Yang kelima, patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Setiap bagian-bagiannya memiliki keindahan, maka itu adalah patung seni. Patung kerajinan, patung yang fungsinya sebagai hasil karya kerajinan, umumnya diperjualbelikan gitu. Kemudian bentuk-bentuk patung, supaya kalian ketahui, ada 5 jenis bentuk patung. Satu namanya torso. Apa torso itu? Patung badan tanpa kepala, tanpa tangan dan kaki. Jadi hanya leher, tanpa tangan, tanpa kepala. Biasanya patung untuk dekorasi pada pakaian-pakaian di toko-toko pakaian. Nah, itu ada patung yang setengah badan, itu namanya torso. Kemudian bos, yang kedua, patung setengah badan dari kepala sampai dada. Nah, itu juga ada bos, di toko-toko pakaian juga ada sebagai patung untuk menghias pakaian pada ujung. Kemudian kepala, patung kepala leher saja. Freestanding, patung seluruh tubuh dalam posisi berdiri. Dan yang kelima, jonde, patung seluruh tubuh dalam posisi tidak berdiri. Nah, itu jenis-jenis patung atau bentuk-bentuk patung. Saya ulangi, ada torso, ada bos, ada patung kepala, ada freestanding, kelima patung jonde. Kemudian media seni, patung sebagai media seni patung. Patung di pengertian tadi adalah sebagai benda yang berbentuk tiruan, baik itu manusia dan binatang, yang dibuat dengan cara dipahat. Nah, bahannya ini bisa mempergunakan bahan lunak, misalnya tanah liat dibentuk menjadi patung, dicampur dengan air, kemudian kita buat tersendiri sesuai dengan bentuknya. Nah, itu bahannya bahan lunak. Atau juga bisa dari plastisin atau clay, atau juga bisa mempergunakan sabun sebagai bahan. Misalnya sabun mandi, itu bentuknya kotak, kemudian kita buat menjadi sebuah patung. Kemudian bahan sedang itu adalah umumnya bahannya dari kayu. Tidak semua kayu yang termasuk kategori bahan sedang, misalnya kayu waru, itu mudah dipahat, atau kayu sengon, atau kayu randu itu kayu kapuk, atau kayu mahoni. Itu yang saya sebutkan contoh-contoh termasuk ke dalam media patung berbahan lunak. Kemudian ketiga, bahan keras adalah bahan patung dengan cara pembuatannya dipergunakan dengan teknik dipahat. Nah, ini bahannya berupa kayu atau batu-batuan, misalnya kayunya yang keras, kayu jati, atau kayu sono keling, atau disebut yang biasanya dibuat untuk bantalan kereta api, atau kayu ulin, batu padas, tebing-tebingan, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Itu berbahan keras. Jadi cara membuatnya dengan cara dipahat gitu. Cara membuatnya dengan cara dipahat. Kemudian berikutnya adalah patung dengan alat sebagai tadi bahan. Sekarang alatnya. Alat membuat patung apa? Pertama, bisa mempergunakan butsir. Butsir adalah batu-batu untuk buat patung yang dibuat dari bahan kayu. Jadi kalau bahannya kayu, dibuat dengan alat namanya butsir.
Kemudian yang kedua meja putar. Meja putar penting kalau menggunakan tanah liat. Atau yang ketiga pahat. Yang keempat palu. Jadi pahat, palu untuk memukul. Kelima cetakan kalau tekniknya teknik cor. 7 sendokan adonan. Sendokan adonan kalau tukang tuh ada sendokan adonan kalau kita membuat dengan cara dicor. Langkah-langkahnya yang pertama siapkan balok kayu sesuai dengan ukuran dan pola yang kita gambar. Kemudian pindahkan gambar ke atas permukaan kayu, itu langkahnya. Setelah itu digambar kayu, langkah kedua beri solatif melingkar pada balok. Solatif itu berfungsi sebagai pengikat. Jika dilakukan potongan kayu sambungan, tapi jika dipahat langsung tidak perlu menggunakan solatif. Kalau kita menggunakan cetak pasti membutuhkan solatif. Kemudian langkah ketiga, lakukan pemotongan dengan menggunakan gergaji. Buat bentuk globalnya, lanjutkan dengan buat detail bagiannya, haluskan dengan amplas dan lain sebagainya. Itu langkah-langkahnya, silahkan dibaca. Kalau teknik butsir, ada teknik membuat patung dengan menggunakan bahan lunak, tanah liat atau bubur kertas. Biasanya dalam teknik butsir ini yang dipergunakan bahannya adalah tanah liat atau plastisin atau bubur kertas. Kemudian yang ketiga teknik cor. Kalau teknik cor pasti bahannya semen. Ya, setelah mempergunakan bahan semen, semen diaduk, disaring, kemudian diaduk dengan pasir, kemudian siapkan cetokan ember, cetokan adongan, cetakan diikat dengan tali karet, siapkan adongan semen, masukkan ke dalam cetakan itu. Nah, itu sederhana membuatnya. Nah, tapi butuh juga kehati-hatian. Nah, itu beberapa teknik cara membuat patung yang sederhana. Silakan nanti kalian baca kembali di buku LKS tentang patung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun singkat bisa memberikan gambaran pada pelajaran ini. Kemudian seperti biasa, tugasnya saya minta kalian mengerjakan halaman 13. Jadi halaman 13 bagian 1 ditambah dengan bagian 2 ditambah dengan bagian 3. Ini tugas dikerjakan di LKS. Nanti bagian 1, bagian 2, bagian 3 difotokopi, kemudian fotokopiannya diserahkan ke sekolah, LKS-nya biar di rumah. Jadi difotokopi tugasnya nanti diserahkan di sekolah. Demikian anak-anakku sekalian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa dipahami dan tentunya walaupun dari masih suasana pandemi tetap jaga jarak, jaga kesehatan dan jangan banyak keluyuran. Tekunlah belajar, mudah-mudahan sukses menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.